Wajah mereka berdua sangat mirip, sehingga kita bisa menduga bahwa Sang Satria Suci dan Yonko itu merupakan saudara kembar. Diketahui juga bahwa Shamrock lebih tua daripada Shang, sehingga Shamrock adalah kakak dan Shang adalah adik. Belum ada informasi apakah setelah terpisah di God Valley saat bayi mereka berdua pernah bertemu lagi atau tidak, namun yang jelas kisah tentang dua orang ini akan semakin banyak dieksplorasi dalam chapter-chapter ke depan nanti. Dua saudara kembar Figure Land tersebut merupakan karakter yang sangat menarik dan akan memainkan peran penting dalam cerita pada saga terakhir ini. Setelah mengkonfirmasi bahwa Shamrock dan Shang adalah saudara kembar, cerita memperlihatkan Shamrock dan Gunko di dunia bawah Elbaf. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, mereka berdua memang berada di sana untuk bertemu dengan Loki. Mereka ingin merekrut Loki menjadi Kesatria Suci sebagai langkah awal bagi pemerintah dunia untuk menundukkan Elbaf. Tapi Loki menolak mentah-mentah karena dia tidak sudi untuk menjadi bagian dari para Tenryubito itu dan bahkan mengatakan mereka adalah sampah. Hal ini pun membuat Gunko emosi dan menghajar Loki secara bertubi-tubi. Berhubung Loki sedang terikat rantai batu laut, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah menerima serangan. Ternyata tidak cukup hanya dihajar oleh Gunko saja. Dalam chapter terbaru ini juga Shamrock ikut menyerang Loki. Shamrock melancarkan suatu serangan memakai pedang yang dia miliki kepada sang pangeran raksasa itu. Uniknya, pedang Shamrock rupanya bukan pedang biasa. Pedang tersebut memiliki kekuatan buah iblis mythical Zoan Cerberus. Cerberus merupakan makhluk mitologi berwujud anjing dengan 3 kepala. Dalam cerita mitologi, Cerberus sangat kuat. Jadi buah iblis berkekuatan Cerberus di One Piece juga pasti sangat hebat. Sehingga serangan pedang Shamrock memberi dampak yang sangat besar kepada Loki. Seperti yang kita tahu, bukan hal aneh lagi jika sebuah benda mati bisa memiliki kekuatan buah iblis. Dulu juga kita pernah melihat pedang Spandam memiliki kekuatan buah iblis gajah, dan ada pula senjata Mr. Four yang memiliki kekuatan buah iblis anjing. Memang ada cara atau metode tertentu yang bisa membuat benda mati mendapat kekuatan buah iblis dan bisa dimanfaatkan menjadi senjata yang berbahaya. Metode ini diciptakan oleh Dr. Vegappa. Sebagai seorang petarung tingkat tinggi, Shamrock pasti telah menguasai dengan sempurna cara penggunaan pedang berkekuatan Cerberus itu, sehingga kita akan melihat kehebatan dan cara bertarungnya yang unik dengan senjata tersebut. Sebelumnya, banyak yang menduga bahwa buah iblis Zoan Cerberus dimakan oleh Kurohige, karena Cerberus adalah anjing berkepala 3. Itu sesuai dengan bendera bajak laut Kurohige yang memiliki 3 kepala, serta dugaan kuat bahwa Kurohige memiliki 3 jiwa dalam satu tubuh. Rupanya, Oda malah membuat kekuatan Cerberus berada di tangan Shamrock, dan bukan secara langsung dimakan olehnya, tapi dimasukkan ke pedang Shamrock memiliki kekuatan buah iblis, maka sepertinya pedang Garling pun memiliki kekuatan buah iblis juga. Sebab pihak pemerintah dunia memiliki banyak buah iblis menarik yang bisa digunakan oleh para elitnya, baik untuk dimakan maupun untuk diberikan kepada senjata mereka masing-masing. Bukan hanya pihak pemerintah dunia seperti Kesatria Suci dan agen Cyberpol saja, tapi juga angkatan laut seperti Admiral atau Vice Admiral diberikan buah iblis oleh pihak pemerintah dunia. Para Gorosei juga dulu sempat marah ketika Kuzan alias Aokiji keluar dari angkatan laut dan join bajak laut Kurohige. Mereka berkata tak disangka kekuatan tempur besar seperti Kuzan malah memihak bajak laut, yang mana kekuatan tempur besar yang dimaksud merujuk kepada Kuzan itu sendiri dan juga buah iblis Hiei-Nomi yang diberikan kepadanya. Orang-orang potensial di pihak mereka memang akan ditawari untuk mengonsumsi buah iblis. Dulu juga sepertinya Garp sempat ditawari suatu buah iblis, namun Garp menolak karena dia sudah sangat percaya diri dengan haki dan kekuatan fisik yang dia miliki. Kembali menyoroti Shamrock, kekuatan Shamrock tidak hanya berada di pedang saja, tapi juga dia memiliki haki yang sangat kuat. Keluarga Figure Land memang identik dengan potensi haki yang sangat tinggi. Bisa kita lihat, Shanks yang merupakan adik Shamrock, hakinya juga luar biasa. Shamrock dan Shanks memang memiliki potensi besar yang sama, karena mereka merupakan saudara kembar. Namun, Shanks dilatih langsung oleh Roger, sedangkan Shamrock dilatih oleh Garlic. Jadi, Shanks yang mendapat pelatihan langsung dari orang sekuat Roger, pasti menjadi sangat kuat. Garlic mengingatkan Shamrock agar tidak menganggap remeh Shanks dan jangan lengah sedikit pun. Kemudian cerita memperlihatkan Kastil Aurus, tempat di mana Luffy, Zoro, Nami, dan Rod sedang berada saat ini. Mereka menemukan beberapa raksasa penjaga yang tumbang akibat ulah dari 2 Ksatria Suci. Seorang raksasa yang sudah sadar bilang kepada Luffy dan yang lain bahwa mereka baru saja diserang oleh sang si rambut merah. Jadi raksasa itu salah paham dengan mengira Shamrock adalah Shanks. Untuk orang yang tidak mengenal Shanks secara dekat, wajar saja memang bisa salah mengira bahwa Shamrock adalah Shanks, sebab wajah mereka berdua memang sangat identik. Luffy yang mendengar itu pun terkejut dan tidak percaya, karena Luffy heran untuk apa Shanks menyerang raksasa penjaga. Luffy adalah salah satu orang yang paling mengenal baik si rambut merah itu, jadi dia tentu tidak akan langsung percaya bahwa Shanks melakukan hal sekejam ini. Di sana mereka juga mulai membahas apakah Shanks memiliki keluarga yang mirip dengan dirinya atau tidak. Namun Luffy berkata bahwa satu-satunya keluarga Shanks yang dia ketahui adalah bajak laut Roger. Ketika Luffy menyinggung soal bajak laut Roger, tiba-tiba datang seseorang mendekati kastil tersebut. Orang itu adalah siluet yang sudah 2 kali kita lihat. Pertama dalam chapter 1124 dan kedua dalam chapter 1132. Kali ini dia tidak muncul berupa siluet lagi, hanya saja dia disorot dari belakang saja, sehingga kita belum bisa melihat wajahnya secara jelas. Dia memakai topi kasa dan sebelumnya kita pernah melihat orang ini minum bersama Crocus di Tanjung Kembar dalam cover story chapter 631.
Walau wajahnya belum terlihat dengan jelas, tapi karena orang ini muncul saat Luffy sedang menyinggung soal kelompok bajak laut Roger, maka tentu orang itu adalah salah satu kru Roger, yakni Skipper Gaba. Dari chapter-chapter lalu, admin memang telah membahas bahwa Skipper Gaban ada di Pulau Elbaf. Dua kru kepercayaan Roger memang akan memainkan peran besar dalam perjalanan Luffy menjadi Raja Bajak Laut. Rayleigh telah berperan besar dalam menyelamatkan bajak laut topi jerami di Pulau Sabaudi, dan juga melatih Luffy selama masa time ski. Jadi, kini giliran Skipper Gaban yang berperan besar untuk bajak laut topi jerami di Pulau Elbaf. Skipper Gaban selama di Elbaf ini selalu berlatih dengan para raksasa di sana, sehingga meski sudah tua, tapi kekuatannya masih cukup prima. Berbeda dengan Rayleigh yang sudah pensiun total dan sering bersantai-santai, Rayleigh sendiri berkata bahwa kekuatannya saat ini sudah sangat menurun. Jadi, Skipper Gaban yang masih sangat prima ini, kekuatannya pasti masih sangat besar, sehingga tak heran jika dia akan terlibat dalam pertempuran melawan para penjahat yang datang ke Pulau El. Cerita beralih ke tempat Franky. Saat ini dia sedang bersama Ripley, si raksasa wanita yang merupakan ibu Cullen. Ripley sedang menemani Franky untuk mengeksplorasi pohon Adam lebih jauh, sampai akhirnya mereka menemukan lukisan di pohon Adam tersebut. Lukisan itu sangat unik dan konon dibuat dalam abad kekosongan. Tentu lukisan ini memiliki arti dan makna yang penting, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan abad kekosongan sangat penting dalam cerita. Kemudian cerita beralih ke perpustakaan burung hantu. Di sana Sal memberikan buku Halley kepada Robin untuk dibaca. Seperti yang kita tahu dari 2 chapter lalu, Halley merupakan sebuah buku yang berisi catatan sejarah pentingnya ada kaitannya dengan Dewa Matahari Nika. Buku ini ditulis dalam bahasa kuno sehingga menimbulkan beragam interpretasi dari para raksasa di sana. Namun Robin adalah orang yang memahami bahasa kuno sehingga dia pasti bisa membaca dan menerjemahkan isi Halley dengan sangat baik. Dalam chapter terbaru ini diketahui bahwa secara garis besar buku Halley mengisahkan tentang 2 perang kuno yang pernah menghancurkan dunia, dan juga memperingatkan bahwa akan ada pula perang besar yang ketiga. Ini sangat menarik karena akan memberikan kita informasi penting tentang kebenaran sejarah. Perang dunia One Piece pertama kali terjadi ribuan tahun yang lalu dan melibatkan Dewa Matahari Nika yang asli. Entah siapa musuh yang dihadapi oleh sang Dewa Matahari itu, tapi yang jelas perang tersebut berdampak besar dan membawa kehancuran yang signifikan di dunia. Kemudian, perang dunia One Piece kedua tentu terjadi dalam abad kekosongan. Perang ini melibatkan Joy Boy, sang bajak laut pertama sekaligus pengguna kekuatan Hito-Hito no Mi model Nika di masa lalu. Dalam perang ini, Joy Boy bertempur melawan aliansi 20 kerajaan, di mana Im Sama termasuk di dalam aliansi tersebut. Perang dunia One Piece kedua juga membawa kehancuran besar bagi dunia akibat berbagai pertempuran dan penggunaan senjata kuno. Bahkan ketinggian air laut naik sampai 200 meter, membuat sebagian wilayah di dunia tenggelam ke dalam lautan. Sedangkan untuk perang dunia One Piece yang ketiga masih belum terjadi, tapi teks kuno di Halley menegaskan bahwa perang tersebut tetap akan pecah pada masa depan nanti. Bisa kita tebak bahwa perang dunia One Piece ketiga akan menjadi puncak konflik dalam cerita One Piece, di mana Luffy sebagai pengguna kekuatan Hito-Hito no Mi model Nika pada masa ini akan menjadi tokoh penting dalam perang besar tersebut. Perang dunia One Piece ketiga ini pasti akan sangat menarik karena akan